Lanjut ke sesi kedua ya. Sesi kedua dengan etika menggunakan medsos, AI dan internet untuk nakes ya dalam memasarkan jasanya ini. Jadi kita akan sampaikan beliau advokat Dr. Susanto Gunawan, SHMHMM, CMED ya. CMED itu dari mana nggak tahu ininya. Oh, mediator ya. Oh ya, sertifikat mediator ya. Beliau salah satu kepala bidang PDU Jawa Tengah ya. Dan bisa dipersilakan ini Dr. Sogun Susanto Gunawan untuk memberikan informasi tentang etika menggunakan medsos, AI, dan internet untuk nakes dalam memasarkan jasanya. Karena memang mau nggak mau kita sebagai nakes yang praktek mandiri itu perlu memasarkan ya agar praktek kita itu dikenal dan mudah-mudahan bisa transaksinya dengan berjalan dengan benar dan baik dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua ya. Dan dipersilakan Dr. Susanto Gunawan bisa lanjut ke acara ke ini Dok. Silakan Dok, waktu saya persilakan ke dokter. Iya. Selamat siang untuk semuanya. Ya. Ini banyak senior-senior saya. Ya, saya minta izin ini apalagi bosnya Rumah Sakit Samsu Hidayat ini. Ya, terima kasih ketika saya di WA oleh beliau Dr. Maulana diberi tugas dengan judul etika menggunakan medsos dan AI dan internet untuk akses dalam memasarkan jasa nakes ya. Jadi ketika saya di WA, saya terkaget-kaget. Saya itu gaptek komputer tetapi diberi tugas seperti ini. Tetapi saya berterima kasih dulu kepada almarhum orang tua saya yang telah mendidik saya dari SD, SMP untuk terus berjuang dan mempunyai daya juang yang tinggi. Walaupun saat ini gaptek, saya harus bagaimana untuk menampilkan yang terbaik daripada saat ini. Ya, jadi banyak sekali orang tua saya yang mengajarkan kepada saya, baik di bidang-bidang yang lain, di bidang pemasaran dan sebagainya. Dan sebelum saya masuk di judul ini, memang kalau dilihat di dalam gelar saya ini banyak di sarjana hukumnya, dan apalagi saya sekarang di dunia kedokteran hanya 30% saja, yang 60%, 70%, saya sudah menggeluti di bidang advokat maupun di pendidikan paralegal, ya. Dan pada saat saya masih kecil, saya ingat sekali orang tua saya mengajarkan di bidang pemasaran, dan pada saat kuliah umur 21 saya juga sudah usaha sendiri, dan tahun 85 saya sudah punya pabrik plastik Tilik, dan saya kemudian tahun 90 punya perusahaan AC selama 30 tahun. Jadi kalau soal marketing pemasaran saya itu sudah digodok dengan berbagai persoalan. Karena apa? Setiap orang yang menghadapi persoalan, disitulah ilmunya semakin meningkat. Baik. Ini saya masuk nanti akan terulang lagi di bidang pemasaran. Ini judulnya etika menggunakan medsos, artificial intelligence dan internet untuk para nakes dalam memasarkan jasanya. Tetapi di judul tema besarnya itu revolusi kesehatan digital. Nah ini. Revolusi kesehatan digital. Kalau kita mau lihat tema besarnya, ini sungguh bombastis. Ada kata revolusi. Tetapi ini nanti akan saya singgung untuk belakangan, tetapi ini dulu.
kita melihat di dalam dunia kedokteran, kesehatan, etika itu memegang peran penting. Karena ini asal-usul untuk menentukan peraturan, undang-undang, Permenkes dan sebagainya. Ya. Dan kita tahu bahwa di dunia kesehatan tidak lepas dari etika profesi secara profesional. Kalau di dalam dunia di luar kesehatan kedokteran, kita mengadakan pemasaran marketing, itu tidak ada undang-undangnya. Boleh ngasih diskon, boleh memberikan gratis, boleh ini semua. Tetapi ketika saya masuk di dunia kedokteran, saya pun sempat kaget. Dan pada saat waktu hari itu, Pak Sotejo itu ke tempat saya, ya itu baru tahu saya, ternyata saya melakukan kesalahan. Ya, pada waktu itu tidak boleh adanya testimoni, tetapi saya melakukan testimoni, tetapi beliau memberikan arahan-arahan ketika kita berdiskusi dan akhirnya bisa untuk lebih maju. Di mana kita melakukan kesalahan, disitulah kita belajar lebih maju untuk mengupdate diri. Ya, jadi kita tahu bahwa di dalam etika, di dalam dunia kedokteran itu kita melihat selalu dikatakan bahwa kemajuan di dunia kedokteran, kesehatan dibandingkan dengan negara-negara lain, betul yang dikatakan oleh Dr. Darsono tadi, bahwa di luar negeri itu dilindungi secara legal. Tetapi di Indonesia itu ada hambatan-hambatan yang kita tidak bisa melakukan secara vulgar. Ya. Jadi kita harus tahu betul bagaimana kita menyikapi apa yang harus kita lakukan di dalam dunia kedokteran khususnya di Indonesia. Ya, di sini ada definisi etika. Etika profesi adalah pedoman perilaku yang mengatur sikap dan tindakan profesional dalam dunia kerja di bidang kesehatan. Ada 8, ya, bahwa kita tidak boleh lepas daripada itu. Kalau kita melihat etika pada umumnya, di dunia kerja pada umumnya tidak masalah. Tetapi kalau kita lihat di dunia kedokteran kesehatan ada batasan-batasan. Ya, tapi kalau kita melihat, ya, klik lagi dok. Ini klik lagi, ya, ya, belum. Diklik satu-satu aja contoh, ya, ini contoh pemasaran yang kita memakai, ya, satu-satu dulu klik supaya dilihat. Jadi kita lihat bahwa di YouTube itu sudah banyak beredar, ya, promosi kemudian pengobatan-pengobatan. Setelah saya mempelajari bahwa pengobatan tradisional baik spiritual, pijat dan sebagainya itu testimoni pasien itu diperlihatkan dengan jelas. Tapi di bidang kedokteran tidak diperbolehkan. Makanya kemajuan di bidang tradisional itu pijat, apalagi shock massage, ya, di bidang keolahragaan itu terlihat dengan betul-betul bagaimana cara memijatnya dan sebagainya. Tapi di dunia kedokteran tidak boleh. Nah ini di samping ini Dokter Tirta, tetapi dia sudah tidak menggunakan SIP-nya untuk praktek. Sehingga dia mengedukasi. Tapi kerjaannya dia bisnisnya hanya di bidang sepatu, bukan di bidang kedokteran. Ya, jadi dia mengedukasi, memberikan pendidikan kepada masyarakat itu diperbolehkan. Tapi kalau pegang pasien kemudian disiarkan itu tidak diperbolehkan. Ya, klik lagi tuh.
Ini sama ini yang di sini pengobatan tradisional bagaimana cara dia untuk memperbaiki tulang, ya itu terlihat. Kalau di fisioterapi dan sebagainya itu tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian di fungsi lumbal ini videonya itu ketika melakukan fungsi ya di tulang belakang. Kemudian ada diagram. Ini yang robot AI. Nanti saya akan singgung robot AI ini dampaknya negatif untuk dunia kedokteran itu apa? Tidak bisa klik ya. Tidak bisa. Ya, ada diagramnya kan, coba. Ya. Terus lagi, ya terus, nah ini kita terhambatnya di bidang ini, dasar hukum, ya. Jadi di dunia kedokteran kita tidak bisa vulgar untuk berpromosi maupun marketing secara full seperti di dunia bukan kedokteran. Kita ada batasan-batasan yang mengatur di dalamnya. Tetapi kita ngerti ciri-cirinya bagaimana supaya kita memberikan marketing, edukasi, memberikan promosi dan sebagainya kepada orang yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, karena fungsi marketing, fungsi pemasaran itu supaya orang berminat untuk datang kepada kita. Itu fungsinya. Kalau kita melihat di dalam dunia kedokteran, baik itu perawat, bidan, ya, kemudian fisioterapi, semua itu dikatakan tidak bersaing, tidak mungkin. Karena mereka ujung-ujungnya cari duit, cuan. Harus berpromosi bagaimana supaya banyak pasien datang ke tempat dia. Lah, jadi dasar-dasar hukum yang ada di sini ini harus ya, dikatakan Dr. Darsono tadi, Pak, perubahan teknologi yang semakin maju sehingga dasar hukum ini juga harus dievaluasi mengikuti irama kemajuan teknologi. Supaya apa? Supaya bangsa Indonesia ini juga ikut meramaikan di dunia internasional. Supaya tidak tertinggal dengan negara-negara yang lain. Ya. Jadi kalau kita melihat para pasien, ya, kalau kita melihat para pasien datang kepada pengobat kedokteran, itu secara manual datang. Tetapi kalau kita di dunia teknologi, ya tadi judulnya medsos, ya, kemudian artificial intelligence, itu tinggal tanya buka, ya di Google dibuka di artificial intelligence dibuka, dikatakan bahwa saya sakit ini keluar diagnosa dan keluar terapi. Dan kita tahu bahwa sekarang orang lebih ngirit tidak ke dokter, tidak ke perawat, ke tidak bidan, tapi langsung ke apotek beli obat. Ya, kalau dia tidak sembuh, baru datang ke dokter. Nah, kadang-kadang ada peraturan bahwa di apotek tidak boleh menjual daftar G, tapi kenyataannya itu masih ada. Dan apalagi saudara-saudaranya ada yang jadi dokter, minta resep tulis sendiri. Sebetulnya kalau itu diaudit itu banyak. Dan kita tahu bahwa sebelum ini, zaman dulu waktu saya kecil, itu ada satu toko obat yang ramai sekali. Banyak orang yang datang mengantri beli obat tanpa periksa ke dokter, hanya mengatakan kepada yang pemilik
toko itu saya sakit ini, langsung diberi obat. Ya, makanya itu ya di Indonesia hukum ini harus ditegakkan. Ya, jadi kalau kita membuat aturan hukum di situ betul-betul harus dievaluasi, dikontrol supaya berjalan dengan baik. Kalau ini terjadi seperti itu, kemudian bisa dibalap, disalib oleh negara-negara lain. Negara-negara lain sudah menentukan dasar-dasar hukum, tetapi pengontrolannya lebih bagus, ya, lebih ketat. Diklik diagram lagi, ya ini contoh tadi, ya. Ini kalau kita melihat di dunia pemasaran marketing, ya, ketika saya belajar dunia marketing, guru saya itu ada 3. Satu Hermawan Kartajaya yang mengajarkan saya bagaimana cara seorang pelanggan itu bisa menjadi sales kita atau marketing kita selanjutnya. Itu Hermawan Kartajaya mengajarkan saya demikian. Kemudian yang kedua, saya belajar dengan Bapak Budi E. Chandra yang punya Primagama. Ya, itu dia yang terkenal dengan singkatannya ATM. Amati, tirukan, modifikasi. Tes. Kemudian guru saya yang ketiga adalah Tung Desem Waringin. Saya belajar dengan beliau dengan suatu keunikan. Makanya saya pun berada di tempat mana ada suatu keunikan di dalam diri kita masing-masing. Kita memenangkan atau tidak takut untuk tidak ada rezeki. Ya. Ini saya cerita pada saat saya di daerah Semarang Barat. Setiap orang, setiap dokter, setiap nakes harus melihat di dalam diri kita itu mempunyai kekuatan apa. Kalau saya di Semarang Barat itu saya lakukan di dalam satu kelurahan, saya selalu mendatangi pasien home care. Dan mereka kalau sakit, apalagi bapaknya yang sakit, yang mencari uang, kemudian dia tidak kerja, saya selalu memakai strategi ini. Ini bisa ditiru kalau mau. Ya, itu periksa dulu, saya obati dulu, nanti kalau sudah kerja sembuh baru bayar. Dari RW 1 sampai RW 9 tidak ada orang yang tidak kenal saya. Kadang-kadang saya pun dibayar, dok saya masih punya kurang uang ini. Kadang saya lupa. Nah itu adalah strategi. Kenapa saya bisa melakukan itu? Karena saya tidak mengandalkan uang dari dunia kedokteran. Karena saya punya pekerjaan, income yang lain. Tapi kalau seorang dokter, seorang nakes yang lain mengandalkan hidupnya dengan uang praktek, ya tidak mungkin melakukan seperti saya. Kadang-kadang saya dibayar, dok saya uangnya dulu saya kurang. Oh ya, saya tidak akan minta perincian, saya akan terima dan terima kasih. Nah, strategi marketing tiap orang itu pasti ada. Nah, cuman di dalam diri kita itu kita harus menemukan kekuatan. Ya, itu di dalam diri kita. Tetapi kalau kita melihat ya persaingan-persaingan di luar, apalagi saat sekarang ya, adanya klinik Pratama, adanya afiliasi dengan BPJS dan sebagainya.
dulu itu belum ada. Ketika saya mendirikan klinik, ya tanpa dulu belum ada BPJS, di bawah 2012 itu saya melakukan ya selalu home care, telemedicine itu sudah saya lakukan dari dulu. Orang telepon, pengobatan saya beri. Ya. Jadi kita melihat segi pemasaran itu kita harus melihat, berhubung saya sekolahnya Magister Manajemen, itu kan mengajari, saya ambil di bidang SDM, sumber daya manusia. Karena saya menganggap di bidang marketing saya sudah menguasai, makanya saya mengambil di bidang SDM, sumber daya manusia. Kalau kita melihat bahwa di dalam Magister Manajemen itu ada analisa SWOT, SWOT, ya, di mana kita melihat kekuatan kita, di mana kita melihat kelemahan, di mana kita melihat ada peluang, di mana kita melihat ada ancaman, di situ kita bisa mengolah. Ya. Dan saya paling suka itu mencari tempat yang belum ada dokternya. Itu saya suka sekali. Karena di situ saya bisa berfungsi. Di daerah itu belum ada dokter, saya lebih adrenalin saya lebih meningkat dan bisa menolong. Apalagi semuanya tutup, saya buka sendiri. Itu betul-betul ada suatu kepuasan batin. Ya. Jadi kalau kita melihat di dalam pemasaran marketing, kita harus melihat di dalam diri kita sendiri, kekuatannya apa, kelemahannya apa. Ya. Di dalam marketing, ya, di dalam marketing itu kita harus terus belajar untuk mengasah diri. Tadi kalau disiarkan barusan saja tadi di cerita profil rumah sakit, ini kan hanya kalangan sendiri. Ya, kalangan sendiri. Kalau itu nanti disiarkan, kita terhambat dengan dasar undang-undang. Apalagi kalau menyiarkan obat. Ya. Saya mempelajari bahwa Amerika sama Selandia Baru itu bebas. Full. Silakan untuk berpromosi begini, tidak ada aturan karena negaranya menjamin. Tapi di Indonesia kita belum seperti itu. Makanya kalau nanti kita tahun 2030 itu AI itu akan semakin luar biasa. Baru tadi pagi saya teringat bertanya kepada AI. IQ orang Indonesia yang paling tinggi berapa? Ternyata B.J. Habibie 200 IQ-nya. Ya, nanti tahun 2030 sampai 2045 AI itu diprediksi lebih daripada 500 IQ-nya. Itu luar biasa. Kalau AI-nya berjalan demikian cepat dan Indonesia tidak mengikuti aturan-aturan mainnya, bablas, ketinggal dengan negara-negara lain. Makanya Dr. Darsono betul tadi Dr. Catur bertanya tentang pendidikan. Ya, saya pun bingung. Pendidikan 2 tahun, koas 2 tahun. Sekarang pun dengan metode yang baru 7 semester plus koas. Ya, lebih cepat daripada saya. Saya dulu sekolah Unisula 14 tahun loh, Dok. 9 tahun jadi dokter lokal. 3 tahun 2 tahun saya berhenti, kemudian ujian negara. Jadi saya total 14 tahun. Tetapi saya tidak nganggur. Saya punya perusahaan, saya punya pabrik, saya punya. Jadi saya lulus dokter itu saya sudah punya rumah, punya pabrik. Jadi saya tidak takut, saya sekolahnya lama. 14 tahun saya sekolah.
tahun 97 saya baru disumpah, padahal saya angkatan 83. Ya, jadi saya sudah dilatih berjuang dengan dunia di luar kedokteran. Ya, jadi saya pun dikontrak oleh AC Siap itu seluruh Jawa Tengah pernah. Saya tahun 97 saya pernah pameran di Sri Ratu AC Hitachi, saya pegang seluruh kota Semarang geger itu. Karena oh ya. Ini enggak, ini kita menolong bahwa kita pemasaran marketing itu kita harus punya daya juang yang tinggi. Intinya di situ. Kita tidak bisa kemudian kita lihat pesaing-pesaing, kalau kita mau unggul berarti kita harus bisa mengasah diri kita. Ya. Jadi kita lihat ini ada gambar ya. Pasien ke dokter tindakan. Dokter itu bisa dokter umum maupun dokter spesialis di rumah sakit. Itu di tengah ada dasar-dasar hukum yang tadi di awal. Di samping-samping itu, pasien itu bisa saja kemana saja. Bisa ke tradisional, bisa ke spiritual, bisa ke langsung lab dan sebagainya. Ya. Jadi kita lihat bahwa pasien itu punya hak kemana. Kalau itu tidak diatur dasar-dasar hukumnya akan semrawut. Ya. Jadi walaupun ya nanti ada Permenkes, ada MKEK, ada dan sebagainya, ya ini kalau ada aksesnya ke sana harus diisi orang-orang yang betul-betul kompeten. Sekarang kan sudah banyak dokter yang SH, yang menekuni dasar hukum. Kalau dulu kan belum. Ya, kalau dulu kan masih apa? Masih yang senior yang diletakkan di bagian peraturan. Tapi kan sekarang sudah banyak bagian hukum yang itu yang kompeten dimasukkan untuk apa? Untuk mengikuti irama. Kemajuannya bagaimana, apalagi adanya AI, bagaimana mengaturnya dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kita melihat bahwa di dalam dunia kedokteran untuk memaju kita ya harus menyiapkan SDM. Apalagi kita diambang pasar bebas ini. Sebetulnya Pak PP itu sudah berlaku tahun 22, tapi masih belum untuk seluruhnya. Ya, apa artinya pasar bebas? Sistem ekonomi yang memungkinkan barang dan jasa bisa bergerak bebas tanpa adanya hambatan daripada negara. Tetapi kalau kita melihat seperti ini, nanti kita larinya ke kapitalis. Ya, siapa yang kuat, dia yang merebut pasar. Karena apa? Kapitalis itu bersaing, memangsa, mematikan dan sebagainya. Nah, makanya dari bidang kedokteran, kesehatan, seperti yang diceritakan bahwa di Cina ada satu rumah sakit yang sudah memakai full AI, ya, Indonesia ini belum sama sekali. Masih rakyatnya saja yang memakai AI untuk bertanya, saya sakit apa? Belinya obat di sini tanpa melalui SDM-nya kesehatan. Jadi kita melihat bahwa di dalam dunia kedokteran itu dengan adanya AI semakin maju luar biasa. Ya, semakin maju luar biasa, makanya dari yang mengatur power penguasa yang menjabat untuk mengatur undang-undang itu betul-betul harus yang kompeten di bidangnya. Ya, kalau kita melihat judul grand besarnya itu revolusi kesehatan digital. Kalau di dunia negara perang, revolusi itu ngangkat senjata untuk merubah yang lama menjadi yang baru. Tetapi di dunia revolusi kesehatan digital, dari sistem yang baru
sistem yang lama dirubah menjadi yang baru, ini bagaimana supaya tidak melanggar hukum. Intinya kan di situ. Jadi kita mengikuti irama yang ada situasi sekarang, perubahan revolusi kesehatan digital, kan adanya AI nanti, ini tahun 25, berarti 5 tahun lagi, tahun 2030, perkembangan AI ini akan sungguh luar biasa. Kalau tidak diikuti oleh yang menentukan aturan, baik menteri dan sebagainya, itu nanti akan jauh tertinggal. Apalagi tahun 45 Indonesia emas. Itu malah pelunga-pelungu nanti. Ya, jadi AI diprediksikan IQ-nya lebih daripada 500 IQ-nya. Lebih ngeri lagi, Elon Musk mengatakan apa? Bahwa AI itu lebih berbahaya daripada nuklir. Lebih ngeri. Kalau tidak diantisipasi dengan dasar-dasar hukum, dibuat bagaimana untuk para kesehatan bermain di mana. Kalau kita melihat di dunia pendidikan, dulu pendidikan apoteker hanya 1, sekarang sudah 2, apalagi 3. Berarti semakin banyak SDM yang dikeluarkan, yang lulus, kemudian dia tidak bisa kerja, pasti buka sendiri. Sekarang aja kita lihat, apotek di sini, sebelahnya juga ada apotek. Padahal aturan dulu apotek dengan apotek satu dengan yang itu 5 km. Tapi karena SDM-nya banyak, ya mau tidak mau ini akan terjadi. Sebelah-sebelahan seperti warung sembako itu, banyak persaingan. Ya, jadi kalau kita melihat bahwa di dalam perkembangan medsos internet ini, di dalam dunia kedokteran, bagaimana kita bisa menjadi pemenang di dalam persaingan pemasaran, kita harus selalu upgrade diri dan belajar terus-menerus. Jadi sebelum diakhiri bahwa pemangku jabatan untuk mengatur undang-undang, peraturan dan sebagainya itu betul-betul harus orang-orang yang kompeten di dalamnya. Jangan orang-orang karena kolusi KKN saja kenal masukan tetapi tanpa adanya bobot di dalamnya. Terima kasih. Ya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak. Izin mic-nya, Pak. Ya. Di sini, Dok. Tapi nggak kelihatan, Dok. Di depan. Itu aja, guys. Ya, ini kita buka tanya jawab dari teman-teman partisipan yang ada di ruangan webinar ini. Silakan silakan raise hand ya. Biar kelihatan ya. Ada yang mau ditanyakan ke Pak Dr. Susanto Gunawan ini tentang materi etika ini ya. Karena memang pemasaran dari awal itu kita butuh ya. Dokter praktek mandiri, nakes praktek mandiri itu memang butuh untuk mempromosikan apa yang dimilikinya, apa yang ditawarkan jasanya, sehingga pasien atau masyarakat itu paham tentang apa yang bisa dilayaninya ya. Dan memang dalam materi ini tadi disampaikan banyak aturan-aturan ya. Aturan-aturannya main sekali, banyak sekali undang-undang, Permenkes dan lain-lain ini yang yang bisa dibaca nanti ya. Dan dasar hukum ini banyak sekali. Mudah-mudahan dari dasar hukum tadi ini ya bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian. Ada yang mungkin ditanyakan oleh
teman-teman sejawat yang ada dimanapun berada, dipersilakan. Silakan raise hand atau angkat. Kalau nggak ada ya teman-teman yang ada di sini, ada yang mau disampaikan. Pak Catur itu biasanya kritis. Bisa. Ya, menarik tadi yang disampaikan dokter tadi. Mungkin memang eranya era digital, era AI ya, kedepannya kelihatannya akan makin menggila ya dok ya, makin gencar. Ya, yang saya mau tanyakan justru dari sisi etik hukumnya ya. Mungkin nanti atau sudah mulai ya terjadi perbedaan persepsi yang sekarang mungkin itu yang dulu tidak etis sekarang menjadi etis. Misalnya tadi dokter menyampaikan pasien tidak boleh bertestimoni ya, kalau itu tidak etik kalau dari sisi etika kedokteran. Tapi mungkin kalau sekarang mungkin ya itu ke depan mungkin akan menjadi hal yang biasa ya, seperti itu ya dok. Ya mungkin pertanyaan saya bagaimana ya komunitas hukum terutama dalam hukum etika kedokteran ini menyikapi hal seperti ini. Antisipasinya seperti apa dok? Karena kita jadi ketinggalan ya. Perkembangan teknologi digital AI ini larinya sangat cepat, sementara ini yang dari sisi yang kita yang mengurusi dari sisi etiknya kayaknya kok ketinggalan di belakang. Nah ini gimana dok? Apa kedepannya nanti bagaimana? Jangan-jangan nanti tidak ada kontrol atau bagaimana? Ya, mungkin itu dok. Matur nuwun. Ya, kalau kita melihat perkembangan daripada hukum yang dulu, yang dikatakan bahwa dilarang, belum tentu saat adanya medsos AI ini, pelarangan yang dulu sama dengan pelarangan yang sekarang. Nah itu yang mengatur adalah para pejabat, para penguasa yang punya power. Kita-kita yang di bawah ini tidak mempunyai kuasa, kita hanya mengikuti rel saja aturan apa yang sudah ada. Jadi cuman kita sebagai orang-orang hukum kesehatan itu menghimbau saja. Di dalam nanti peraturan-peraturan yang ada itu diarahkan mengikuti dengan situasi, dengan zaman yang sekarang. Kalau kita memakai model yang dulu, model yang sekarang pasti kita akan ketinggalan. Karena ada beberapa negara itu sudah melepaskan ya silakan berpromosi ya sebebas-bebasnya tanpa aturan. Itu. Jadi kita kalau masih ada batasan-batasan itu ya yang hidup ya hidup, yang mati ya mati. Jadi apalagi yang kita di bawah itu hanya mengikuti saja. Kita tidak punya kuasa kecuali
kita diangkat jadi pejabat untuk mengubah peraturan-peraturan itu, ya kita bisa berbantah-bantah di situ. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Dok Susanto. Ini ada yang mau ditambahin, Dok? Dokter Catur, nambahin Dok, biar rame Dok. Baik, terima kasih. Jadi saya hanya ingin sedikit masuk tadi dokter menyampaikan arahnya malah ke ini ya, etik. Padahal kalau etik itu kan sanksi hukumnya juga tidak kuat atau tidak ada. Nah lalu sebenarnya rambu-rambu mana yang kalau mau kita pegang dalam konteks marketing itu. Kalau di ID kan dulu ada aturan begini begitu ya, misalnya papan itu juga enggak boleh sekian. Nah lalu apa yang mesti kita pegang agar kalaulah kita terpaksa papannya melebihi, atau sekarang kan kita malah belum ada aturan karena organisasi profesi dianggap tidak ada. Nah ini apa yang mau kita pegang sekarang dalam konteks hukum ini nantinya? Monggo Pak, matur nuwun. Iya, karena beberapa sebelum webinar ini terjadi, saya banyak berdiskusi dengan para senior yang mereka dulu punya pengalaman. Memang aturan hukum ini abu-abu, sekarang belum bisa. Maksud kalau ini ada pelanggaran pun dari pihak pejabat dulu pun tidak bisa untuk ini melanggar, karena kan di luar rel. Kalau dulu berkuasa, kalau sekarang itu masih abu-abu, bingung. Nah, yang saya paparkan dasar hukumnya, ini saya masih pakai pola yang lama. Dasar hukum yang lama. Dasar hukum yang baru belum. Makanya banyak orang mengatakan promosi harus bentuk edukasi. Harus bentuk podcast, tanya jawab. Tidak boleh dokter kemudian memperkenalkan, oh ini loh saya yang paling baik, yang paling bisa dan sebagainya. Tidak boleh memuji diri, itu kan masih aturan-aturan yang lalu-lalu. Aturan sekarang ini belum, makanya dengan adanya kekosongan kekuasaan ini, harus siapa toh yang mengambil alih untuk mengatur aturan hukum. Nah ini yang harus jelas, makanya banyak tidak bisa bergerak. Takut-takutnya kalau ini melebihi rel nanti disemprit, enggak, ini masih abu-abu. Makanya yang pemegang pembuat aturan itu harus mengikuti irama situasi sekarang ini. Tapi kita pada praktisi kesehatan, saya mengimbau pakai dasar hukum yang dulu. Karena yang baru belum keluar. Gitu. Begitu Pak Catur. Iya, benar ini lagi membingungkan ya. Ya terima kasih Pak Sogun, Pak Catur ya. Ini memang di Permenkes itu tahun 2010 masih ada 1787 Permenkes tentang iklan, yaitu masih berlaku sampai hari ini, belum dicabut ya. Dan untuk undang-undang penyiaran iklan dan lain-lain masih digodok kelihatannya. Ini sebentar lagi akan keluar undang-undang yang mudah-mudahan tadi malam saya sampaikan bahwa bukan undang-undang perlindungan konsumen, tapi undang-undang perlindungan produsen. Ya, jadi memang kita sepakat memang transisi ini yang pinter itu yang memang memanfaatkan transisi ini lebih baik, maju terus. Ya, saya yakin yang maju itu akan memanfaatkan peluang-peluang kekosongan ini ya.
Jadi mudah-mudahan teman-teman sejawat sekalian yang ada dimanapun jangan takut bermain AI ya. AI dimainkan semuanya, dokter nanti bisa berkolaborasi ya. Dan di sini saya punya web aplikasi kita.com ini nanti akan mendukung dokter untuk ber-AI RIA ya dengan mudah dan murah ya. Saya mencoba menghadirkan AI dengan mudah dan murah. Mudah-mudahan bisa. Ya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ini tidak ada pertanyaan lagi. Apa Bu Vini mau menambahi? Ya, Bu Niken senior saya, Bu Mugi juga senior. Pak Sam ini ya beliau mau tambahin. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini dari PDUI Jawa Tengah sangat berhasil sekali mengadakan webinar ini. Selamat kepada Mas Maulana, sehingga moga teman-teman nanti mengikuti webinar-webinar selanjutnya. Masalah AI ini memang sangat penting sekali, tetapi dikatakan tadi saya melihat dari Profesor Dr. Gunawan ini teman saya kuliah nih, teman kuliah 83 nih. Tentang sekarang aturan undang-undang terbaru nomor 17 tahun 2023 sebetulnya sudah mengatur bermacam kegiatan dan kita dari ID juga punya MKEK sehingga pengaturan-pengaturan untuk yang tadi disampaikan Mas Gunawan kita sudah ada tab-tab-tabnya sehingga benar-benar kita harus waspada sekarang, kita harus waspada, teman-teman jawab kita ID juga harus waspada tentang iklan-iklan itu. Mungkin itu tambahannya Mas Maulana. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.